Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ekonomi Syariah 6D akan membahas mengenai ekonomi politik globalisasi. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Meliana Nur Safitri NIM akhir 144, Nur Aini NIM akhir 156, dan Nisa Ayu Khairun Nikmah NIM akhir 165. Di sini, saya Meliana Nur Safitri akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu organisasi perdagangan internasional. Organisasi atau lembaga multilateral pertama yang disiapkan untuk menangani masalah perdagangan internasional adalah International Trade Organization atau ITO. Namun, ITO dinilai kurang tepat dalam mengatasi pertikaian dalam perdagangan internasional. Sebagai gantinya, dibentuk menjadi General Agreement of Tariff and Trade atau GATT tahun 1947. Misi utama GATT adalah menghilangkan sekat-sekat perdagangan dengan mengeluarkan peraturan yang harus ditaati oleh semua negara anggota yang ikut menandatangani. Dengan ditandatanganinya perjanjian GATT, akan tercipta jalan memasuki era kemakmuran awal abad ke-21. Setelah melalui beberapa putaran, GATT diubah menjadi WTO atau World Trade Organization yang resmi beroperasi pada 1 Januari 1995. WTO adalah organisasi multilateral negara yang mengatur jalannya perdagangan bebas di dunia. Perdagangan bebas artinya arus barang dan jasa bebas melewati batas-batas negara tanpa dihambat oleh campur tangan pemerintah, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif. Konsep ini didasarkan pada teori liberal klasik yang menyatakan perdagangan dapat dilakukan paling baik, sumber daya dapat dialokasikan paling efisien, dan kesejahteraan masyarakat yang paling tinggi apabila semua produsen menghasilkan barang dan jasa yang terbaik. Jika GATT hanya mengatur tentang perdagangan barang saja, WTO selain mengatur perdagangan barang juga jasa dan hak atas kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Dalam WTO, posisi perdagangan akan sejajar dengan kebijakan moneter dan perkembangan keuangan. WTO tidak menetapkan aturan-aturan, melainkan lebih bersifat mewadahi, sebuah forum di mana negosiasi perdagangan berlangsung dan menjamin agar persetujuan yang telah dibuat dipatuhi oleh negara anggota. Walaupun sifatnya mewadahi, keputusan WTO bersifat mengikat atau legal binding. Dengan demikian, negara anggota yang melanggar akan dikenai sanksi yang berlaku. Tujuan utama WTO pada awalnya adalah untuk menaikkan standar hidup dan menjamin peningkatan lapangan kerja dengan memperluas produksi dan perdagangan melalui eksploitasi sumber daya alam secara rasional dan sadar lingkungan. Dalam perjalanannya, tujuan awal ini semakin redup dan misinya diganti dengan mantra baru yang disebut sebagai pasar bebas. Misi baru ini merupakan bagian dari konsensus Washington, yaitu persekongkolan antara IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang menginginkan semua negara membuka diri bagi masuknya barang, jasa, modal, dan SDM sehingga tercipta perekonomian dunia tanpa batas. Gejala-gejala yang diperlihatkan semakin terintegrasinya negara-negara dan penduduk dunia yang disebabkan oleh berkurangnya sekat-sekat dan halangan artifisial bagi aliran barang, jasa, modal, pengetahuan, dan SDM dari suatu negara ke negara lain disebut globalisasi. Selanjutnya adalah materi yang kedua, faktor-faktor yang mendorong globalisasi. Dalam arti luas, globalisasi merupakan pengintegrasian internasional individu dengan jaringan lebih informasi serta institusi ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi secara cepat dan mendalam pada takaran yang belum pernah dialami selama sejarah dunia sebelumnya. Terlepas dari perbedaan sudut pandang,
Menurut Spilent, globalisasi digerakkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, pergeseran dari pembangunan yang dipimpin oleh pemerintah ke pembangunan yang dipimpin oleh pasar. Yang kedua, kemajuan di bidang teknologi yang memudahkan koordinasi produksi dan pemasaran pada tingkat global. Dari kedua faktor di atas, yang lebih berperan dalam mempercepat proses globalisasi adalah kemajuan dalam teknologi, terutama teknologi informasi, produksi, dan transportasi. Kemajuan di bidang teknologi informasi memungkinkan koordinasi tingkat global terhadap jaringan ekonomis di antara pemasok, manufaktur, perusahaan-perusahaan multinasional, dan konsumen. Perusahaan multinasional juga dapat memanfaatkan informasi dengan biaya murah untuk memasarkan produk yang mereka hasilkan ke tempat yang membutuhkan. Kemajuan teknologi di bidang produksi memungkinkan dipisahkannya komponen produksi dari perakitan akhir. Selanjutnya, kemajuan di bidang teknologi transportasi menimbulkan efisiensi, sehingga barang yang dihasilkan di satu lokasi dapat dikirim ke tempat lain dengan ongkos yang lebih rendah. Bahkan, untuk menghemat ongkos menjadi lebih rendah, perusahaan-perusahaan multinasional dapat memindahkan produksi ke tempat-tempat di mana tenaga kerja tersedia dalam jumlah banyak dengan upah yang lebih murah. Proses ini yang disebut pembagian kerja internasional. Kemajuan dalam teknologi informasi dan produksi dimungkinkan oleh revolusi di bidang komputer, sehingga teknologi saat ini dapat menggabungkan antara desain dengan bantuan komputer atau computer-aided design dan proses manufaktur yang dibantu oleh komputer, yakni computer-aided manufacturing, menjadi manufaktur terpadu oleh komputer atau computer integrated manufacturing. Kemajuan teknologi di berbagai bidang menyebabkan semakin mudah dan murahnya aliran barang, jasa, modal. Saya Nisayu Khairunnikmah di Mahir 165 akan melanjutkan poin C, janji-janji globalisasi. Dampak positif yang dijanjikan oleh globalisasi sangat banyak. Selain memperlancar arus transportasi dan informasi, memberikan akses dan pengetahuan, memperpanjang usia harapan hidup, dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Juga dapat meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan ekspor, membuat harga barang lebih murah, meningkatkan standar hidup, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi eksploitasi terhadap tenaga kerja wanita dan anak-anak. Kenyataannya, yang terjadi tidak demikian. Makin banyak pihak yang berpendapat bahwa globalisasi tidak memberikan manfaat seperti yang dijanjikan selama ini. IMF dan Bank Dunia pada berbagai kesempatan selalu berusaha meyakini bahwa liberalisasi dan globalisasi akan memacu pertumbuhan. Padahal, belum ada teori dan bukti bahwa liberalisasi pasar betul-betul dapat memacu pertumbuhan. Dikatakan bahwa globalisasi akan membantu negara-negara berkembang meningkatkan ekspor dan menyediakan barang-barang dan jasa dengan harga lebih murah. Ini juga hanya sebuah janji kosong, sebab dalam perekonomian global negara-negara berkembang justru menghadapi bentuk kompetisi baru dari negara-negara maju. Dikatakan bahwa globalisasi akan menciptakan lapangan kerja. Faktanya, perusahaan besar menggunakan kapital intensif yang sedikit sekali menyerap tenaga kerja dan menyebabkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Begitu juga dikatakan bahwa globalisasi akan membantu tiap negara mengurangi eksploitasi terhadap tenaga kerja wanita dan anak-anak. Namun, justru telah terjadi feminisasi tenaga kerja. Globalisasi akan mengurangi kepincangan dan kesenjangan antara negara maju dengan negara miskin. Keadaannya justru jurang atau negara kaya dengan negara miskin semakin dalam. Terdapat lagi janji globalisasi akan mendorong stabilitas. Sistem ini dipandang tidak stabil, berpotensi menimbulkan gejolak atau fluktuasi ekonomi, serta menimbulkan inflasi tinggi dan pengangguran yang meluas.
Tidak hanya dalam liberalisasi finansial dan perdagangan, bahkan hampir dalam semua aspek lain. Upaya-upaya yang dijanjikan oleh institusi-institusi global seperti IMF dan Bank Dunia akan memberikan hasil menggiurkan, tetapi dalam kenyataannya ternyata jauh panggang dari api. Dalam banyak hal, manfaat globalisasi lebih kecil dari yang dijanjikan. Sementara itu, harga yang dibayar lebih tinggi, lingkungan lebih hancur, dan proses-proses politik di negara-negara miskin terkorupsi. Poin D, dampak positif dan negatif. Bagi negara Asia Timur, globalisasi memberikan manfaat yang luar biasa besar, walau mereka pernah dihantam krisis tahun 1997 hingga 1998. Namun bagi negara lain yang mengikuti syarat yang dirancang oleh penasihat ekonomi dari negara barat, manfaat yang diberikan oleh globalisasi tidak sebanding dengan kerugian yang mereka derita. Jika diikuti dengan memperhatikan kekuatan sendiri, mengantisipasi ancaman, memanfaatkan peluang, dan upaya meminimalkan ancaman, globalisasi bisa memberikan dampak yang positif, sebagaimana yang sudah dinikmati oleh negara-negara industri baru di Asia Timur. Akan tetapi, jika negara-negara berkembang bermain pasif, apalagi membiarkan negara-negara lain serta lembaga-lembaga internasional yang menentukan semua aturan main, hampir dipastikan kita akan menghadapi badai gelombang yang menyengsarakan. Selanjutnya poin E, dampak globalisasi ekonomi pada negara. Adapun sasaran empuknya adalah negara-negara sedang berkembang yang sedang giat-giatnya memacu pembangunan, tetapi kekurangan dana dan teknologi, sehingga harus diserahkan pada perusahaan-perusahaan internasional. Negara-negara yang penegak hukumnya lemah dan para aparatnya busuk, korup, tamak, rakus, mudah sekali disuap untuk memenangkan tender, mengurangi pajak, memudahkan perizinan, dan memberikan fasilitas-fasilitas yang menguntungkan perusahaan internasional tersebut. Walaupun ada beberapa langkah strategis yang dilakukan untuk mengatasi masalah suap-menyuap, namun berakibat hilangnya kedaulatan negara di bidang ekonomi dan politik. Sebagai konsekuensinya, kekuasaan politik negara semakin merosot dan kekuasaan ekonomi perusahaan multinasional semakin meningkat. Bahkan sebagai dampak pasarisasi, banyak negara kehilangan kendali untuk membuat undang-undang. Mereka mengkritik sekaligus menolak sistem perdagangan bebas dunia karena sistem yang berlandaskan pada sistem kepentingan diri sendiri, mekanisme pasar bebas, persaingan ketat, dan pengutamaan pertumbuhan dibandingkan pemerataan. Dengan ini akan mengakibatkan ketimpangan. Kritikan terhadap globalisasi tidak hanya dilontarkan oleh para akademisi Amerika Latin yang tergabung dalam aliran strukturalisme dan dependensia, melainkan juga oleh pakar-pakar ekonomi kondang dari barat seperti Stiglitz dan Aga Khan, oleh para tokoh agama seperti George Soros. Kritikan tentang globalisasi juga disampaikan oleh tokoh-tokoh Islami maupun Kristen. Kritikan globalisasi makin lama makin kejam, penyampaian kritik semakin canggih. Sekarang kritik dilakukan oleh negara maju sendiri, serikat perdagangan, mahasiswa, kelompok perlindungan lingkungan, dan binatang hingga warga negara biasa berbaris di jalan-jalan kota. Selanjutnya, bangkitnya nasionalisme. Teori yang dikembangkan pakar-pakar aliran strukturalisme dan dependensinya cukup bagus dalam hal menjelaskan hubungan sebab akibat melatar belakangi keterbelakangan di negara-negara miskin dan ketergantungan mereka pada negara-negara kaya. Teori tersebut tidak mampu mencarikan jalan
keluar dari permasalahan yang dihadapi. Yang ditawarkan adalah memutuskan hubungan dengan negara-negara maju yang menjadi pertanyaan, apakah pemutusan hubungan ini akan mampu meningkatkan bargaining position mereka, atau justru semakin menenggelamkan mereka dalam kemiskinan. Hal seperti ini perlu dipertanyakan sebab sejarah membuktikan bahwa negara-negara yang mengisolasi perekonomian mereka dari negara lain tidak pernah ada yang berhasil. Contohnya, Cina menerapkan kebijakan tirai bambu, Uni Soviet menerapkan kebijakan tirai besi, pengalaman Albania dan Korea Utara menunjukkan hasil yang sama. Demokrasi ekonomi yang di dalamnya terkandung moralitas ekonomi yang berakal pada kedaulatan rakyat, di mana kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan perorangan, dan hubungan ekonomi bukan berdasarkan asas individualisme tetapi asas kekeluargaan. Moralitas nasional mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengabaikan tanggung jawab global. Adalah perlunya Indonesia mengambil sikap. Indonesia dalam kancah globalisasi bukan masuk ruang kosong tetapi akan berhadapan dengan kekuatan yang terpola. Untuk itu, Indonesia harus tahu posisi IMF, Bank Dunia, WTO, dan termasuk di dalamnya negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan MNCs memiliki andil dalam mencetuskan krisis emergence market. Indonesia harus mengganti tatanan ekonomi politik dan hukum yang sangat lama ditentukan oleh kehendak penguasa dengan sistem yang baru dan lebih mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Pasar merupakan institusi yang mampu mensejahterakan berbagai kelompok masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri pasarnya belum begitu kokoh disebabkan karena mengandung sistem ekonomi campuran ataupun sistem sosial, dan yang menciptakan institusi pasar merupakan tindakan politik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.